bagaimana setiap orang ketika mendapatkan masalah datang bertubi-tubi pada hidupnya, maka dia harus mempersiapkan kondisi hati dan jiwa dengan selimut husnudzon billah, yaitu berbaik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun yang pertama kali merasakan impact dari satu masalah itu adalah kondisi hati. Kalau kondisi hati kita lemah, maka masalah itu akan menjadi lebih berat. Karena kita tidak memiliki hati dan jiwa yang mampu memikul masalah yang datang pada kehidupan kita. Makanya mengkuatkan hati itu penting, karena hati merupakan tempatnya masalah pertama kali mendarat dalam kehidupan manusia, itu mendaratnya di hati. Makanya salah satu penguat dan nutrisi bagi kehidupan hati ketika mendapatkan masalah itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada Allah itu merupakan amalan hati yang besar, sebagaimana amalan ikhlas dan amalan sabar. Makanya setiap orang ketika mereka mendapatkan masalah, dia berburuk sangka kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya, maka berburuk sangka itu justru menjadikan masalah itu menjadi berat, plus ditambah lagi dia itu akan mendapatkan dosa yang besar. Karena Allah itu meletakkan siapapun yang berburuk sangka kepadanya atas apa yang Allah berikan, berburuk sangka itu sepadan dengan dosa-dosa besar yang dilakukan manusia. Makanya yang kita harus latih adalah bagaimana kita melihat setiap takdir Allah itu baik. Karena takdir Allah itu semuanya baik. Semakin bersih hatinya manusia, semakin mudah dia menangkap kebaikan pada setiap takdir yang Allah berikan. Tapi setiap hati kita kotor, maka setiap hati kita kotor, kita tidak akan mampu menangkap baik dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Analoginya kayak kaca, cermin itu apabila bersih, maka dia mudah memantulkan cahaya. Kalau kacanya bersih. Tapi kalau kacanya itu kotor, maka dia akan susah untuk memantulkan cahaya. Sama, orang yang apabila hatinya itu bersih, maka dia mudah menyerap setiap kebaikan dalam setiap takdir yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau hatinya kotor, maka sesungguhnya dia susah untuk menangkap kebaikan dalam setiap takdir. Padahal kalau ada manusia, dia berburuk sangka kepada Allah, pertanyaan simpel dan sederhana. Kalau Allah sudah kita letakkan dalam koridor buruk pada takdir yang Ia berikan pada kehidupan kita, pertanyaan kita tentunya sederhana untuk diri kita. Terus yang baik siapa kalau Allah saja kita tuduh tidak baik pada kehidupan kita? Padahal perkara yang Allah tidak pernah lakukan kepada hambanya itu adalah yaitu menzalimi kehidupan setiap makhluknya. Allah tidak mungkin memberikan keburukan kepada makhluknya, kalaupun diberikan itu pun ada satu hikmah kebaikan. Kita manusia sering tidak mampu berbaik sangka kepada Allah. Ketika hati kita sudah diisi dengan kebencian, maka terasa sesak. Coba lihat, manusia ketika mereka membenci manusia itu kan sesak dadanya. Kita perhatikan kalau dulu sering kita mungkin masih melihat sinetron, kalau orang lagi benci matanya melotot, dadanya kembang kempis, naik turun. Karena apa? Sesak. Karena sesungguhnya ketika membenci itu sesak, apalagi membenci yang diiringi dengan hawa nafsu. Kalau kamu membenci kepada manusia, ternyata bisa membuat dadamu sempit dan dadamu sesak, apalagi ketika seorang manusia itu membenci kepada ketetapan takdir Allah. Tidak ada yang salah dalam takdir Allah. Yang salah adalah cara kita membaca takdir ketika hati kita kotor. Akhirnya yang kita tangkap adalah keburukan pada takdir yang Allah berikan. Padahal tidak ada yang buruk pada takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa contoh nyata. Bagaimana banyak perkara yang kita anggap itu pengganggu, tapi justru adalah penyelamat pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berbaik sangka. Sembari menunggu waktu, Allah pasti akan memberikan kebaikan pada sesuatu yang hari ini mungkin kita tidak bisa dan mungkin sulit untuk kita terima. Tapi selama kita ridho, Allah akan memberikan sesuatu yang manis. Apa yang pahit belum tentu sejatinya pahit di masa mendatang. Berapa banyak makanan yang pahit tetapi justru memberikan kebaikan kepada kita di masa tua. Berapa banyak makanan manis yang familiar dengan lidah kita tapi justru memberikan keburukan kepada kita dan kesehatan kita dan fisik kita di hari tua. Disitulah kita akhirnya paham sebenarnya kita hanya membutuhkan berbaik sangka. Dan Allah memperlakukan setiap takdir sesuai dengan prasangka hamba kepadanya. Kita akan ambilkan contoh. Pernah melihat kejadian CCTV
Kita pernah menjumpai ada CCTV, ada seorang pemuda sedang menikmati pemandangan lalu lalang mobil. Tiba-tiba Allah kirimkan semut yang mengganggu di kakinya. Sampai dia merasa terganggu, dihentak-hentakkan kakinya untuk mengusir semut yang merayap melalui sepatu masuk ke kakinya. Ketika menghentakkan semut-semut itu dalam kondisi emosi, mundur beberapa meter dari tempat yang pertama. Baru saja dia mundur dari tempat yang pertama, tiba-tiba ada mobil luar biasa kencang menghantam sisi pagar dari trotoar itu, di mana pemuda tadi berdiri pertama kali sebelum diganggu oleh semut, dan akhirnya dia bisa selamat disebabkan gangguan semut yang membuat dia emosi dan mundur beberapa meter dari tempat yang pertama. Apa yang kita jumpai? Sebagian besar pasti pernah melihat kejadian itu. Yang kita jumpai adalah berapa banyak perkara yang kita sangka itu pengganggu, tapi justru itu adalah penyelamat kita. Kita juga pernah melihat ada truk hampir masuk ke jurang. Truk ini membawa beban yang cukup panjang dan kepala dari truk itu sudah ada di atas jurang. Lalu ketika di atas jurang itu ternyata kepala truk itu selamat, dia teronggok-onggok di atas jurang dan dia tidak masuk ke dalam jurang karena beban panjang yang dia miliki. Disitulah kita juga paham ternyata sesuatu yang kita anggap beban kadang-kadang justru itulah yang memberikan keselamatan untuk diri kita. Makanya disitulah dibutuhkan bahwasanya ketika seseorang menghadapi satu masalah, mendekatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah pada setiap masalah yang datang ke kehidupan kita. Karena siapapun yang dia bertakwa, membersihkan hatinya, maka dia pasti akan menangkap semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, walaupun takdir yang dia rasakan pada hari itu terasa masam dan terasa pahit. Saya tadi malam beli nasi goreng. Ketika beli nasi goreng, saya tanya sama beliau, Masya Allah. Kadang-kadang kita belajar dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin bukan tamatan pondok, tapi pengalaman hidup membuat mereka layak diambil ilmunya secara praktek. Saya tanya sama tukang nasi goreng, Pak, gimana Pak dengan adanya wabah ini? Maka beliau berkata, Masya Allah turun Ustaz 70%. Yang biasanya satu malam mendapatkan 70-80 piring, sekarang dapat 20 pun sudah alhamdulillah. Terus kemudian saya berkata, wah lumayan juga ya Pak. Iya Ustadz, tapi bagaimanapun saya syukurilah. Karena kondisi yang semacam ini saya masih bisa memegang uang walaupun tidak banyak dan mungkin kadang-kadang terasa tidak cukup, tapi saya masih diberikan rezeki oleh Allah yang lainnya. Saya sehat, istri saya sehat, dan anak-anak saya pun sehat, Masya Allah. Beliau sembari memasak nasi goreng, ternyata pendapatan beliau kurang dari 70%, hanya tinggal 30%, tapi Masya Allah, dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka itu tidak butuh kaya ataupun miskin. Berbaik sangka itu tidak butuh pintar atau tidak pintar, tidak butuh orang yang tamat pondok ataupun yang tidak tamat pondok. Itu hanya kondisi hati kita. Makanya seseorang ketika dia menangkap sesuatu adalah kebaikan dan dia selalu melihat lembaran-lembaran takdir yang Allah berikan kepadanya itu adalah kebaikan, maka itu merupakan cara untuk memberikan kekuatan dan nutrisi pada hati kita. Karena apa? Karena masalah itu akan menjadi ringan kalau pola pikir kita ini positif. Dan pola pikir positif itu salah satu modalnya adalah memiliki hati yang berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan kezaliman kepada setiap makhluknya. Dan itulah yang kita harus mengerti. Rasulullah ketika diusir dari kota Mekah dan akhirnya beliau pindah ke kota Madinah, justru kota Madinah itu menjadi bagian dari kebaikan. Akhirnya memenangkan agama Rasulullah. Berapa banyak orang yang hari ini berpisah dari orang lain yang menjadi teman dan karibnya, tapi akhirnya digantikan orang yang jauh lebih baik. Berapa banyak orang yang akhirnya berpisah tetapi dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik. Semua itu membutuhkan proses supaya kita berbaik sangka kepada Allah. Makanya salah satu hadis yang harusnya dipegang bagi orang yang beriman, Allahu inda dhanni abdihi. Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Berprasangkalah yang baik. Karena Allah itu mengetahui bagaimana detak jantung kita, Allah mengetahui semua pembicaraan hati dan jiwa kita.
ketika kita berbicara dengan sesuatu yang baik, ketika jiwa kita melihat kecuali adalah melihat yang baik, maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka yang kita miliki, dan jangan berprasangka yang buruk kepada Allah. Karena Allah itu paling benci dan tidak ridho kalau makhluknya yang lemah, kalau makhluknya yang tidak memiliki daya dan upaya berprasangka buruk kepada Allah, padahal Allah tidak pernah melakukan kezaliman apapun kepada setiap makhluknya. Allah tidak pernah melakukan kezaliman apapun kepada setiap makhluknya. Kalau binatang di samudra yang paling dalam, misalkan di samudra yang paling dalam, yang tidak terkena sinar matahari, yang tidak kelihatan oleh kasat mata, bentuknya begitu kecil, Allah pun tidak menzalimi. Allah memberikan kepadanya rezeki, Allah memberikan kepadanya makanan, Allah memberikan kepadanya penghidupan. Terlebih manusia yang dia bersujud dan rukuk kepada Allah, walaupun terkadang kita masih melakukan kemaksiatan dan sering melakukan dosa, tapi yang jelas Allah pasti akan memperlakukan kita selama kita berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berprasangka yang baik itu merupakan bagian dari keberkahan kita ketika akan mendapatkan sesuatu. Saya menceritakan tentang seseorang dulu ketika dia masih belajar studi di salah satu fakultas, maka dia pernah berkata pada setiap masjid-masjid besar yang pernah beliau datangi, setiap akan keluar dari masjid itu, dia berdoa sembari dia berprasangka yang baik kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya nanti menyampaikan kalimat-Mu dan nasihat dari Rasul-Mu di tempat ini. Dia masuk ke masjid lain yang besar, lalu kemudian dia berprasangka yang baik. Ya Allah, jadikan nanti setelah aku menyelesaikan dan menamatkan belajarku, aku adalah orang yang bisa menyampaikan kalimat-Mu di masjid ini. Tidak terlalu lama, beberapa tahun setelah itu, Allah takdirkan beliau untuk bisa mengajar di masjid-masjid yang dulu pernah beliau masuki, dan setiap beliau akan keluar di pintu masjid itu, maka beliau selalu berprasangka yang baik dan Allah memberikan sesuai dengan prasangka yang dia miliki. Berprasangkalah yang baik. Kadang-kadang istri kita, suami kita melakukan hal yang buruk itu mungkin karena hasil olah prasangka kita yang buruk kepada pasangan kita. Kadang-kadang ketika kita melihat anak-anak kita melakukan sesuatu yang buruk, kadang-kadang itu hasil dari olahan pikiran kita ketika berprasangka negatif kepada anak kita. Semuanya tergantung kepada pemikiran kita. Makanya orang barat kan sering berkata, power of mind, kekuatan atau kekuatan berpikir. Disitulah yang disebut di dalam bahasa agama husnudzon. Berprasangka yang baik itu merupakan bagian dari cara yang paling jitu, merubah masalah jadi anugerah kalau kemudian kita itu berprasangka yang baik kepada Allah yang telah memberikan seluruh kehidupan pada kehidupan kita. Makanya orang kalau sudah cinta sama Allah, ridho sama Allah, tidak melihat apapun kecuali adalah kebaikan. Sama kan analoginya. Kalau ada laki-laki dan perempuan sedang jatuh cinta, apapun yang dilakukan oleh pasangannya itu pasti akan terasa baik. Ya. Kita lihat orang yang jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta dikomentari bermacam-macam tentang pasangannya. Tapi kalau pasangannya sedang ridho sama pasangannya, walaupun orang itu ngomong 1001 komentar tentang pasangannya, maka pasti pasangannya itu akan berkata, saya tidak melihat kamu kecuali adalah kebaikan. Orang mengatakan bahwasanya pasangannya itu hitam, dia akan berkata yang penting manis. Orang berkata bahwasanya pasangannya cerewet, dia akan berkata cerewet tapi pinter. Kenapa orang yang jatuh cinta itu selalu mampu menghadirkan alasan terbaik untuk tetap mencintai pasangannya? Karena dia sedang ridho kepada pasangannya. Sama, itulah analogi kita kalau kita jatuh cinta kepada Allah, hati kita bersih, maka tidak ada yang kita lihat dari Allah kecuali adalah kebaikan. Dan Allah merupakan zat yang sempurna, yang tidak pernah mendolimi hambanya, dan tidak pernah memberikan keburukan kepada setiap makhluknya. Kalaupun di antara kita masih ada yang berprasangka buruk bahwasanya Allah menimpakan keburukan untuk kita, pertanyaannya simpel dan sederhana. Kalau Allah saja kita sematkan keburukan, terus siapa yang tersisa di alam semesta ini yang tidak buruk? Kalau Allah yang maha sempurna aja sudah kita sifati dengan sifat keburukan. Naudzubillah.